Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Ya, kali ini saya ingin menjelaskan tentang turunan fungsi, di mana turunan suatu fungsi y sama dengan fx terhadap x itu konsepnya adalah seperti ini, yaitu dilambangkan dengan f aksen. Jadi kalau mau cari turunan dari y atau fx jadinya f aksen. Kalau misalnya y jadinya jadi y aksen. Itu ada hubungannya dengan limit. Makanya kenapa di sini jadi ada limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Dan sifat-sifat turunan itu ada 3, dimana jika y-nya sama dengan a x pangkat n, maka turunan dari y-nya atau y aksennya itu adalah an x pangkat n min 1. Nah, jika y-nya itu sama dengan u dikali v, maka turunan y-nya itu u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Nah, jika y-nya itu dalam bentuk pembagian atau u per v, maka turunan fungsi y-nya itu sama dengan u aksen v dikurang u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, saat ini saya ingin menjelaskan tentang konsep turunan yang ini, yang fx sama dengan limit h mendekati 0 dan seterusnya. Nah, bagaimana penjelasannya? Lebih baik kita langsung masuk ke contoh soal supaya lebih paham. Nah, misalnya ada contoh soal seperti ini. Misalnya suatu mobil bergerak dengan persamaan jarak s. S-nya itu bisa dibentuk dalam bentuk fungsi, yaitu fungsi ft sama dengan ft kuadrat. Nah, karena jarak dia pasti dalam meter ya. Tentukan kecepatan mobil pada saat T-nya itu 2 detik dengan menggunakan konsep yang tadi, menggunakan konsep limit. Nah, yang pertama kita tulis dulu bentuk konsepnya di bawah. Menjadi F T plus H min FT per H. Nah, pertama-tama kita harus ganti, karena di sininya T plus H berarti nanti FT di sini diganti jadi T plus H. Kalau dia T berarti di sini variabelnya T. Kalau dia T plus H berarti si T-nya ini kita ganti dengan T plus H. Maka kalau misalkan dituliskan berdasarkan konsep ini jadinya H mendekati 0 FT plus H, berarti si T kuadratnya itu diganti dengan T plus H menjadi 8. Saya tanda kurung, kasih kurung dulu 8. Jadi T plus H kuadrat. Nah, kira-kira gitu. Dikurang dengan FT. Nah, FT-nya itu adalah 8T kuadrat. Jadi tulis di sini 8T kuadrat per H. Nah, kalau misalkan sudah menjadi seperti ini, setelah itu baru kita hitung atau kita kalikan aljabar dulu yang ini. Kita jabarkan dulu. Berarti limit H mendekati 0 dari 8 dikali dengan T dikuadratkan T kuadrat, T dikali H, TH dikali 2 jadi plus 2TH. H-nya dikuadratkan plus H kuadrat min 8T kuadrat per H. Nah, ini sama dengan limit H mendekati 0. Kita kalikan satu-satu. 8T kuadrat plus 16TH plus 8H kuadrat min 8T kuadrat per H. Nah, di sini terlihat bahwa ada 8T kuadrat positif dengan min 8T kuadrat. Hingga akhirnya ini bisa kita coret. Si 8T kuadratnya tersisalah ini 16TH plus 8H. Nah, saya tulis dulu ya. Jadi limit H mendekati 0 dari 16TH plus 8H kuadrat per H. Nah, ini kan sama-sama, yang pembilang kan sama-sama punya H. Berarti H-nya bisa kita keluarkan ya. Jadi limit H mendekati 0, H-nya dikeluarkan. Jadi 16T plus 8H per H.
Nah, karena di pembilang ada H, di penyebut ada H, berarti H-nya bisa kita coret. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi kan tersisa tinggal pembilangnya saja ya, 16T plus 8H. Kalau sudah seperti ini, kita substitusikan H-nya mendekati 0. Jadi kita ganti variabel H yang ada di fungsinya dengan 0. Jadi sama dengan 16T plus 8 dikali 0. Jadi hasilnya adalah 16T. Nah, ini adalah si turunannya. Jadi turunan si FT sama dengan 8T kuadrat, itu turunannya adalah 16T. Nah, yang ditanya soal adalah ketika T-nya sama dengan 2. Nah, kalau sudah dapat turunannya, baru kita substitusi. Ganti T-nya sama dengan 2. Nah, jadi saya tuliskan di sini saja nih ya. Saya kotakin. Ini karena ruangannya agak kecil, jadi biar jelas. Nah, kita substitusi T sama dengan 2 ke dalam turunan FT-nya, atau saya tulis F aksen T sama dengan 16T. Aduh, sempit ya, apa-apa. Nah, jadi saya ganti T-nya 2. Jadi F aksen 2 itu sama dengan 16 dikali dengan 2. Nah, jadi hasilnya adalah 32. Karena dia mintanya tentukan kecepatan, berarti kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu, atau 32 meter per detik. Nah, kira-kira seperti itulah jawabannya.